Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Rizka Indonesia Utami, Salsabila Fauzia Idris, dan Yusri Amalia Farhani akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Nah, dari kata pimpin inilah lahir kata kerja memimpin, yang berarti menuntun. Pemimpin adalah orang yang berfungsi membimbing atau menuntun. Adapun kata kepemimpinan menurut beberapa ahli diartikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, menurut Siagian, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Dan yang kedua, ada menurut Terry, kepemimpinan merupakan hubungan antara seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, menurut Suprayogo, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk bekerja sama tanpa paksaan dan mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, adapun yang disebut dengan pemimpin pendidikan adalah kepala sekolah. Dalam kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan yang resmi, kepala sekolah diangkat dan ditetapkan secara resmi sehingga dia bertanggung jawab dalam pengelolaan pengajaran, ketenagaan, kesiswaan, gedung dan halaman, keuangan, serta hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat atau kompetensi. Teori sifat ini pada dasarnya merupakan teori yang menitikberatkan pada karakteristik yang melekat dalam diri seorang pemimpin. Pendekatan sifat didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah suatu hal yang penting bagi kesuksesan pemimpin. Hal tersebut akan menjadi faktor penentu yang membedakan antara seorang pemimpin dan yang bukan pemimpin. Nah, adapun sifat-sifat pokok tersebut diantaranya adalah yang pertama kondisi fisik. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki kondisi fisik yang energik, tegap, dan kuat. Yang kedua, ada latar belakang sosial. Seorang pemimpin harus berpendidikan dan berwawasan luas, serta berasal dari lingkungan sosial yang dinamis. Dan yang ketiga, yaitu kepribadian. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang adaptif, agresif, memiliki emosi stabil, populer, dan juga kooperatif. Nah, yang kedua ada teori perilaku. Teori ini berpandangan bahwa kepemimpinan merupakan hal utama bagi kinerja. Dalam hubungan ini, kepemimpinan dilihat dari perilaku seseorang dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Teori ini juga menggambarkan hubungan kemanusiaan yang akrab antara seorang pemimpin dengan bawahannya. Teori ini ditandai dengan penekanan pada hubungan kesejawatan, saling percaya, saling menghargai, membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Selain itu, seorang pemimpin juga memberikan batasan kepada bawahannya, seperti bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahannya dan juga terhadap hasil yang akan dicapainya pula.
Dan yang ketiga ada teori kontingensi. Menurut teori ini, pemimpin harus dapat menyesuaikan perilaku dan gayanya dengan situasi yang ada. Nah, di dalam teori ini terdapat dua teori yang masuk ke dalam perspektif atau kontingensi ini. Nah, yang pertama ada teori kepemimpinan jalur tujuan, yang berpendapat bahwa pemimpin efektif mempengaruhi kepuasan dan kinerja pegawai, sehingga pemimpin perlu membantu bawahan agar termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang kedua, ada model kepemimpinan situasional, yang berpendapat bahwa pemimpin yang efektif bervariasi dalam gayanya sesuai dengan kesiapan pengikutnya. Nah, yang terakhir ada kepemimpinan transformatif. Nah, kepemimpinan transformasi ini mempunyai visi yang memberi motivasi untuk menghadapi berbagai macam masalah yang dihadapi organisasi melalui stimulasi intelektual, memberi inspirasi bagi pengembangan organisasi dengan memberikan perhatian, membimbing, dan memberi saran pada anggota organisasi untuk mentransformasikan mereka berkinerja lebih baik dalam konteks perubahan yang terjadi. Nah, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Salsabila. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya mengenai tipe dan gaya kepemimpinan. Nah, pertama gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seseorang itu ada 4. Yang pertama ada directing. Nah, dalam gaya ini, proses pengambilan keputusan, pemimpin memberikan aturan-aturan dan proses yang detail kepada bawahan. Pelaksanaan di lapangan harus menyesuaikan dengan detail yang sudah dikerjakan. Yang kedua, coaching. Gaya ini, pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tetapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, juga menerima berbagai masukan dari bawahan. Gaya yang ketiga yaitu supporting. Gaya ini pemimpin memfasilitasi maksud saya dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Nah, gaya yang terakhir yaitu delegating. Pada gaya ini, seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Nah, gaya ini akan berhasil diterapkan apabila staf sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga pemimpin dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaannya atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe karismatik. Pada tipe ini, kepemimpinan diartikan sebagai kepemimpinan yang sangat menjaga nilai-nilai etis, moral yang luhur, serta menjaga nilai-nilai spiritual yang ada di balik posisinya sebagai pemimpin. Nah, yang kedua ada tipe paternalitis maksud saya. Pada tipe ini memiliki ciri bahwa pemimpin memandang dan menganggap bawahan sebagai anak-anak atau belum dewasa. Yang kedua ada bersifat terlalu melindungi, selanjutnya jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Selain itu juga pemimpin jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kreasi dan vitalisasinya, maksud saya vitalitasnya, dan bersifat maha tahu. Nah, tipe selanjutnya ada tipe militeristik, di mana tipe ini memiliki ciri pemimpin sering mempergunakan sistem perintah atau instruksi. Jadi mereka tidak senang dikritik, menyandarkan diri kepada pangkat dan jabatan. Yang keempat ada tipe partisipatif. Pada tipe ini pemimpin percaya bahwa cara untuk memotivasi maksud saya bawahan dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima ada tipe administratif. Pada pemimpin ini, pemimpinnya terdiri dari orang-orang yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Tipe selanjutnya yaitu tipe laissez-faire atau kendali bebas. Pada tipe pemimpin ini, pemimpin hanya melaksanakan fungsi pemeliharaan saja, tidak berpartisipasi dalam kelompoknya. Selanjutnya ada tipe otokratis, di mana tipe ini pemimpin memiliki ciri seperti menganggap organisasi memiliki milik pribadi, maksud saya,
menganggap organisasi sebagai alat, tidak menerima kritik, saran, dan pendapat, sehingga mereka sering menggunakan pendekatan yang bersifat paksaan dan bersifat menghukum. Tipe yang terakhir yaitu tipe demokratis, di mana tipe ini paling tepat digunakan untuk organisasi modern karena memiliki sifat senang menerima saran, pendapat, dan kritik, mengutamakan kerjasama kelompok dan pencapaian tugas organisasi, sehingga berusaha memberikan kesempatan untuk berkembang kepada bawahan dan membimbing bawahan untuk lebih berhasil. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi seorang pemimpin yang dapat menciptakan sekolah yang efektif itu ada dua. Yang pertama, text relate atau problem solving function, di mana pada fungsi ini kepala sekolah harus memberikan saran dan mampu memecahkan berbagai masalah yang muncul, serta memberikan sumbangan informasi dan pendapat bagi segala permasalahan yang muncul di sekolah. Yang kedua ada group maintenance function atau social function, di mana fungsi ini kepala sekolah membantu sumber daya yang ada di sekolah agar mampu beroperasi dengan lebih optimal. Juga kepala sekolah memberikan persetujuan atau menjadi pelengkap bagi kepentingan guru, staf, dan pegawai lainnya yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya ada tugas kepemimpinan. Yang pertama, mendefinisikan misi dan peranan organisasi. Yang kedua, pengejawantahan tujuan organisasi. Yang ketiga, mempertahankan keutuhan organisasi. Yang keempat, mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam organisasi. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Yusri. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu model watak kepemimpinan. Untuk model ini, jadi memfokuskan pada watak yang melekat pada pemimpin gitu. Apakah dengan watak yang dimilikinya atau karakteristik yang dimilikinya itu dapat berpengaruh kepada kinerja manajerialnya dalam mengelola suatu lembaga dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua yaitu model kepemimpinan situasional. Untuk model ini tentunya memfokuskan pada situasi yang nantinya dihadapi oleh para pemimpin gitu. Jadi merupakan faktor utama sehingga membuat para pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi atau lembaganya secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu model pemimpin yang efektif. Untuk model pemimpin yang efektif ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin ini dapat dikategorikan menjadi dua dimensi. Yang pertama yaitu struktur kelembagaan dan yang kedua yaitu konsiderasi. Untuk dimensi struktur kelembagaan itu jadi menggambarkan sampai sejauh mana pemimpin itu mendefinisikan dan menyusun interaksi kelompok dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi intinya bagaimana usaha yang dilakukan pemimpin itu mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu dimensi konsiderasi. Untuk dimensi konsiderasi ini, jadi sejauh mana pemimpin itu memiliki hubungan kerja antara pemimpin dan bawahannya gitu, harmonis atau tidak, seperti itu. Terakhir yaitu model kepemimpinan kontingensi. Untuk model ini memfokuskan perhatiannya pada kesesuaian atau kecocokan antara karakteristik watak pribadi, tingkah laku, dan variabel-variabel situasinya gitu. Jadi berbagai situasi yang dihadapinya. Kemudian, nah untuk yang di model ini terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan faktor tersebut yaitu hubungan,
antara pemimpin dan bawahannya, yang kedua yaitu struktur tugasnya, dan yang terakhir yaitu kekuatan posisinya. Selanjutnya yaitu tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Bagi yang ingin menjadi kepala sekolah atau diangkat menjadi kepala sekolah harus memenuhi standar kepala sekolah yang sudah ditentukan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Terdapat kualifikasi kepala sekolah atau madrasah dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Untuk kualifikasinya itu terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan kepemimpinan sekolah di Indonesia. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan kepemimpinan sekolah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bella, bahwa di Indonesia itu menerapkan di salah satu sekolah SMA bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolahnya itu menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Hal tersebut terbukti dalam penelitiannya bahwa kepala sekolahnya itu melibatkan bawahan dalam proses memutuskan dalam mengambil keputusan gitu. Kemudian memberikan wewenang luas dalam kepada bawahannya dan sebagainya. Kemudian terdapat gaya kepemimpinan otokratis juga gitu kan. Nah, hal itu terbukti bahwa kepala sekolah itu menerapkan gaya kepemimpinan otokratis yaitu menegakkan peraturan yang tegas, adanya kontrol pemimpin yang ketat dan memberikan hukuman seperti itu. Nah, dengan gaya kepemimpinan otokratis ini terkesan negatif ya berupa ancaman dan hukuman seperti itu. Namun akan terasa manfaatnya jika gaya kepemimpinan tersebut diterapkan untuk memberdayakan guru yang kurang kompeten dan pada saat pengambilan keputusan yang cepat gitu. Penelitian yang dilakukan Eka yaitu bahwa di salah satu sekolahnya yang ditelitinya itu bahwa kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Tuh, dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis ini dengan baik gitu kan, maka akan mendukung kinerja guru di sekolah tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di Indonesia itu rata-rata menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Hal ini dikarenakan gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang modern dan tipenya menggunakan pendekatan musyawarah untuk mengembangkan organisasi atau suatu lembaga satuan pendidikan seperti itu. Penyelenggaraan kepemimpinan sekolah di luar negeri. Yang pertama dari Malaysia, gaya kepemimpinan kepala sekolah yang digunakan adalah servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Lahirnya gaya kepemimpinan ini berawal dari masalah yang muncul dalam kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada tugas dan pencapaian tujuan, sehingga melupakan kesejahteraan dan kebutuhan bawahannya dalam menghargai. Kemudian yang kedua yaitu di negara Australia. Untuk sekolah di negara Australia ini, bahwa kebijakan dasar dan aturannya itu dibuat oleh Department of Education and Art atau kita singkat DEA. Nah, sebelum kebijakan DEA ini diimplementasikan, kebijakan tersebut dikembangkan dan dirumuskan secara rinci di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi sekolah oleh kepala sekolah, guru, dan school council. Dalam hubungannya dengan akuntabilitas setiap sekolah, yaitu mempunyai school council. Kepala sekolah itu
harus mengadakan pertemuan secara berkala dengan school council untuk melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dengan kata lain, sekolah bertanggung jawab terhadap school council. Nah, dari pernyataan tersebut bahwa kita dapat ketahui bahwa kepemimpinan di Australia, pendidikan di Australia itu menggunakan tipe partisipatif, dan tipe partisipatif itu pemimpin yang percaya bahwa cara untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya itu adalah dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Adapun gaya kepemimpinan tersebut adalah gaya kepemimpinan coaching, karena kepala sekolah ikut terlibat dalam melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan dan bertanggung jawab atas school council. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya dan rekan saya mengenai kepemimpinan pendidikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.